Sungguh agung untayan kalung yang mutiaranya bersinar terang benderang. Bagaimana tidak, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permata yang berada di tengah-tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Perintah syukur sendiri telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, beliau mengatakan bahwa jika kalian syukur atas nikmat yang kuberikan, niscaya akan kutambah nikmatnya. Tetapi jika kalian kufur terhadap nikmat yang kuberikan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua ialah, marilah kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang rela meneteskan air mata, meneteskan keringat, bahkan darah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat yang kita terus-menerus kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasula 'alan nasi syahidan. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul wa mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallahu wa kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Yang artinya ialah, demikianlah kami telah menciptakan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia atau Rasul yang menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, yaitu Baitul Maqdis, kecuali kami ingin mengetahui siapa yang mengikut kepada Rasul dan siapa yang berpaling kepada Rasul. Sesungguhnya hal itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha pengasih kepada seluruh manusia. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau yang bergelar dengan Amirul Mukminin fil Hadis, telah menerangkan dalam sebuah kitabnya yakni yang berjudul Asbabun Nuzul. Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut turun
pada saat pada saat para punggawa Yahudi berkata kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Mereka berkata, Muhammad itu berpaling dari kiblat kami dan kiblat para nabi terdahulu. Ia berkiblat ke Ka'bah karena iri dengan kami orang-orang Yahudi yang menjadi manusia-manusia terbaik dan memiliki integritas tertinggi di kalangan manusia-manusia lainnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut untuk membantah opini orang-orang Yahudi. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia-manusia terbaik dan memiliki integritas tertinggi di kalangan manusia-manusia lainnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya, bukan orang-orang Yahudi. Ada banyak ulama besar yang menafsirkan ayat tersebut dengan metode pendekatan riwayat atau yang sering kita kenal dengan sebutan at-tafsir bil ma'sur. Di antaranya ialah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam As-Suyuti. Para ulama tersebut menafsirkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kelak di hari kiamat para nabi terdahulu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu mereka ditanya, wahai para nabi, apakah kalian telah menyampaikan risalah yang telah aku wahyukan kepada kalian?" Apa kata para nabi terdahulu? Ya, kami telah menyampaikan risalah tersebut kepada umat kami. Selanjutnya, para umat dari nabi tersebut dipanggil lalu ditanya, apakah mereka telah menyampaikan kepada kalian risalah ilahi tersebut? Umat mereka berkata, tidak sedikit pun mereka menyampaikannya. Lalu para nabi tersebut ditanya kembali, apakah kalian memiliki saksi yang mampu memberikan kesaksian bahwa kalian benar-benar telah menyampaikan risalah ilahi tersebut? Para nabi terdahulu menjawab, ya, kami memiliki saksi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang akan bersaksi. Berdasarkan riwayat tersebut, dapat kita pahami bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya dengan integritas yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menengahi perkara antara para nabi terdahulu dan umatnya. Jika bukan karena peran terbaik, unggul serta integritas tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya didukung dengan kesaksian para nabi terdahulu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan Rasulullah dan umatnya sebagai penengah antara para nabi terdahulu dan umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa peran terbaik, unggul, serta integritas tertinggi itulah makna esensial atau the real meaning dari konsep moderasi dalam perspektif Al-Quran. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa kata wasatan dalam ayat tersebut adalah konsep moderasi dalam perspektif Al-Quran. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran juz 2 halaman 626. Ia menjelaskan bahwa kata wasatan dalam ayat tersebut memiliki dua makna. Yang pertama, makna terbaik atau al-khiyar, dan yang kedua adalah makna al-udul atau yang memiliki integritas tertinggi. Untuk membumikan dua konsep dari moderasi tersebut, yakni yang terbaik dan yang memiliki integritas tertinggi dalam seluruh sendi kehidupan, maka setiap individu tidak perlu jauh-jauh mencari atau membrowsing di Google, di YouTube, atau di media-media lainnya. Setiap individu hanya perlu menghadap kepada mataharinya dunia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini dalam rangka membumikan implementasi moderasi beragama dalam seluruh lini kehidupan
hanya perlu menapaktilasi jejak sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ia adalah ikon moderasi yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya di dunia, tapi di seluruh alam semesta ia adalah ikon moderasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat di sini jika ditafsirkan dengan pendekatan riwayat atau metode tafsir al-munasabah yang banyak sekali diterapkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, Al-Imam Al-Biqai dan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka akan kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikon moderasi yang dibingkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bingkai rahmat yang bersifat komprehensif dan universal kepada seluruh sendi kehidupan. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar moderasi dapat diimplementasikan dalam seluruh sendi kehidupan, maka setiap umat harus kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kembali kepada ikon moderasi itu sendiri. Dan untuk memahami bagaimana moderasi beragama yang berhasil dibumikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap insan harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, dan sebagai figur moderasi dalam hidup dan kehidupannya. Lalu, untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang baik, maka setiap insan harus memahami 4 karakter atau sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh ulama kita dalam syair Aqidatul Awam. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Cerdas, jujur, amanah dan tidak egois adalah 4 karakter yang harus dibumikan oleh setiap insan demi terwujudnya implementasi moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai miskul khitam atau happy ending dari pidato kali ini, saya akan menyampaikan ilustrasi moderasi yang telah dilukiskan oleh guru kita As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji dalam kitabnya, yaitu fa'zim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhud durriyah wa kaifala wa sayyidu akram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntakha, yang artinya sungguh agung untayan kalung yang mutiaranya bersinar terang benderang. Bagaimana tidak, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permata yang berada di tengah-tengahnya. Jika ingin diistilahkan dengan istilah lokal, Nabi tak sallallahu alaihi wasallam paindona ia tomo bungasna moderasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.